Nah, waktunya sudah mulai berjalan. Halo Papi Ropan. Halo Adinda. Kita tes dulu. Ini seumur hidup kita hidup. Mungkin baru sekali kita collab berdua. Enggak, waktu itu udah nostal bola ya. Udah pernah nostal bola, udah pernah. Tapi waktu itu Papi yang nanya-nanya aku. Iya, sekarang gantian aku yang nanya-nanya Papi. Oke, ini di samping gua udah ada abangku yang aku sangat respect, Bang Roni Parangemanan. Sehat, Bang? Sehat. Waduh, ketemu Dini lagi tambah sehat lagi nih. Biar harus selalu makin update ya. Update ya. Siap. Untuk update kita juga ada yang mau update nih, Bang. Oh gitu. Papi. Jadi minggu ini ada pertandingan seru. Betul, ya kan? betul. Ada apa aja tuh? Derby dari Italia pasti ada. Juve Inter, El Clasico, Barca Madrid, MU, Liverpool. Itu derby bukan derby, maksudnya itu pertarungan big match lah. Big match ada klasik ya. Klasik itunya ada. Sama satu lagi ada ya kalau mau dibilang big match lah Roma Napoli. Yang baru dibantai semalam. Masih big match juga ya. Betul. Nah, kita mulai dari yang mana dulu nih? Mungkin terserah dah apapun. Kita balas El Clasico dulu deh. MU Liverpoolnya kita taruh di yang ketiga atau keempat. Nah, langsung El Clasico. Masih Clasico nggak sih? Enggak, kayaknya enggak lah. Udah hilang. Udah enggak ya? Semenjak Ronaldo pergi 2018 ke Juve kan sudah enggak ada pesaing lagi Messi kan. Waktu Messi masih ada ya. Apalagi sekarang Messi sudah keluar, sudah kabur ke PSG. Makin enggak ada lagi, hilang. Secara tontonan nggak ada. Orang kan selalu menyaksikan itu kan. Kalau Barca ketemu Madrid, yang ditonton bukan Barca Madrid secara utuh, tapi dua sosok ini kan. Ronaldo CR7 dan Messi. Siapa yang akan mencetak gol? Siapa yang akan menjadi bintang pada pertandingan hari ini? Itu kan selalu yang orang tunggu kan. Betul. Melihat. Jadi itu yang magisnya di situ. Nah, sekarang dengan hilangnya mereka ini, kira-kira apa yang masih menarik nggak sih kita nantikan Barca Madrid ini? Kalau bilang menarik, ya pasti mungkin karena masih tradisi ya. Tradisi yang kuat, pertarungan mungkin ini sampai kapanpun tetap akan orang melihat, ini pertarungan hidup mati antara kedua tim ya. Yang tidak akan pernah hilang antara dua kubu ya. Katalan dan Madrid. Jadi itu yang paling kalau bisa lihat, ini hanya soal gengsi aja. Kalau saya bisa melihat bahwa selain tradisi itu, yang kedua adalah gengsi. Tapi sudah nggak ada lagi untuk mempertaruhkan figur-figur terbaik seperti CR7 dan La Pulga. Itu yang ditunggu yang orang tunggu dalam 10 musim ya. Itu pertarungan luar biasa. Nah sekarang, masih berlangsung kan, itu nggak boleh dihilangkan. Betul. Tetap ada jadwalnya, tiap tahun ada. Tapi hanya akan menjalankan rutinitas tradisi. Ya kan, gengsi. Kita jangan kalah. Itu aja antara penonton kan, antara supporter, yang penting kita jangan kalah. Kalau dulu kan bukan cuma gengsi, bukan cuma tradisi, tapi pertarungan antara dua sosok ini kan. Siapa yang lebih baik? Saya atau dia? Bahkan kalau kita lihat lagi dari dulu banget ada Guardiola, Hero kalau nggak salah ya. Fernando Hierro. Guardiola di sebelah sini. Banyak ya. Dan akhirnya sampai sekarang kehilangan. Nah, ini juga mungkin kalau kita lihat ya, Barcelona kan lagi hancur-hancuran. Kalau kita lihat ya, keuangan mereka hancur. Ada pemain muda Garcia ya, kalau nggak salah Pedri, betul. Terus sama Ansu Fati. Ini kan masih belasan tahun, anak SMA nih, 17-18 tahun kan. Kira-kira menurut Papi nanti menghadapi Madrid yang kita tahu masih ada Benzema di sana, masih ada Casemiro, masih ada mungkin Modric. Kira-kira seperti apa secara umum nanti pertandingan? Secara umum ini pertarungan tetap saya sudah katakan tadi, tradisi, gengsi, dan keduanya tentunya tidak akan mau kalah. Tapi kalau mau lihat seperti apa, saya akan cenderung mungkin Madrid ya akan jauh lebih bagus. Karena apa? Bukan jauh, karena mereka punya pemain-pemain yang sudah matang. Matang secara usia bagus. Kalau tadi kan dikatakan masih anak-anak kemarin hijau kan. Anak hijau remaja. Walaupun mereka punya potensi bagus, punya talenta yang luar biasa, tapi menghadapi, lihat aja Modric yang udah matang, Toni Kroos, Casemiro, Benzema, ya kan? Apalagi kalau Hazard dimainkan, masih ada Hazard sana. Jadi bagus. Ini tim yang sudah memang matang. Apalagi Madrid lagi, kemarin baru di UCL kan membantai habis lawannya sampai 5 gol. Donetsk ya kalau nggak salah. Sementara di satu pihak Barca ngos-ngosan. Harus menunggu dari seorang kakek baru bisa membuat gol. Kakek Pique. Baru bisa membuat gol. Untuk apa di depan mereka bermain di kandang sendiri menghadapi Kiev yang jadi bulan-bulanan melawan Bayern Munchen. Ya kan? Bayern Munchen beda lah. Tapi kalau menembak main di kandang cuma 11 kali, saya pikir ini ada apa dengan Barca? Bagaimana main di kandang dengan kualitas pemain yang di atas, tapi menembak cuma 11 kali. Lawannya jauh ya. Jauh sekali. Munchen tuh 20 lebih menembak. Coba jauh sekali. On target cuma 3. Gimana bisa kita terima ini begini? Tim sebagus ini. Berarti kisi-kisi di Eropa nih main atas nih kayaknya nih. Iya kan. Kalau kita kan sudah tahu lah. Banyak gol tapi enggak? Sudah tahu ya.
Kalau ini pertarungan gol nggak mungkin tipis ya. Tipis ya, berarti 2-0. Iya, mungkin 2-1 juga masih 2-1 bisa. ya. 2-1 Oke. masih bisa juga, tapi mungkin Madrid yang lebih ini. Tergantung sekarang respon dari Koeman sebagai pelatih dan mereka kalau mereka bikin gol duluan rame pertandingan. Oke. Pasti terbuka kan? Iya, Dua-dua iya. bermain terbuka, gol akan banyak. Iya, Nah, iya. tapi kalau Madrid bikin duluan jangan harap, Bos. Selesai ya. Selesai. Oke, Kalau jadi Madrid duluan. El Clasico seperti itu, Iya. bahwa tidak ada figur lagi yang mungkin Nggak, menarik untuk betul. diikuti. Tapi sekarang adalah saatnya bagi mungkin Madrid untuk bisa menambah keunggulan superioritas mereka Iya. atas Barcelona yang Musim lalu mereka menang kan? musim lalu menang. Tapi waktu dulu zamannya Messi masih top perform kan Oh, susah kan. Susah. Jadi ini Walaupun masih kesempatan ada- ya. Masih ada Ronaldo pun berat dong. Iya. Bahkan bermain di Madrid kalah Madrid. Ya, Wow, bahkan yang berapa paling kali. ekstrim kita semua ingat pasti waktu Ronaldinho dapat standing applause ya dari di Bernabeu karena memang tampil luar biasa. Nah sekarang itu El Clasico, sekarang kita terbang ke kota Manchester kalau nggak salah ya. Wih, Nah Manchester. kita langsung dulu deh, biar yang nonton tadi agak mungkin sedikit, aduh El Clasico udah bosen, langsung ke MU Liverpool. Jadi Gimana deh? langsung masuk. Langsung masuk. Nanti baru kita ke Italia. Ini orang yang lagi tunggu kemarin mereka baru bangkit dari rasa tidur 45 menit mereka tidur. Iya kan? Kemudian mereka bangkit. Lawan siapa? Aku lupa. Atalanta. Atalanta. Nah itu Atalanta. menangnya itu kira-kira bisa memboosting moral atau ya kalau kata Panji kan, aduh gue juga agak kecewa dengan mainnya. Kalau Papi Ropan gimana? Iya, memang kalau melihat kemarin masih bersyukur mereka masih punya sosok seperti Ronaldo. Yes. Saya nggak bayangkan kalau Ronaldo tuh nggak ada di tim itu ya. Iya. Ini bagaimana sebenarnya mereka untuk bangkit. Jadi memang bersyukur bahwa Ronaldo itu datang. Dia Iya, datang iya. untuk bisa menyelamatkan tim dan selalu menjadi penyelamat. Iya. Pemain sudah tua, sudah 36 mau mungkin tahun ini Iya, juga 36 betul. 36, tapi kemudian selalu menjadi lawan Villarreal hampir kalah juga. Iya. Ngos-ngosan juga. Ketinggalan dulu 1-0 kan. Baru Ronaldo bisa menentukan kemenangan. Itu di menit 90 plus 5. Iya, mental juga berbicara di Ini sana. mental. Makanya saya bilang bersyukurlah mereka bahwa Ronaldo bisa balik Nah, dan ada. lawan Liverpool kira-kira kan kita tahu Liverpool lagi tune in kan banget kan. Ini kerja Liverpool itu jauh lebih bagus dari Atalanta. Yes, aku Iya setuju. kan? Aku setuju. Iya kan? Nah, Jadi kalau kira-kira mereka- gimana? Bisa nggak seorang Ronaldo memikul beban itu untuk lawan Liverpool yang bermain luar biasa, bukan secara individu juga tapi secara tim? Iya, kita lihat ya bagaimana mereka melawan ATM yang begitu kuat dalam bertahan, Iya. tapi mereka begitu cepat untuk bisa mencetak gol dalam 15 menit pertama. Nah, kalau mereka seperti Atalanta kemarin dikasih begitu 2-0 duluan lawan Selesai. Liverpool, Selesai. habis. Bukan cuma 2 Harpa yang terjadi, bahkan mungkin 3-4-0 terjadi. Nah, musim lalu juga ketika mereka lagi hancur-hancuran, maksudnya Liverpool, backnya pada cedera nggak ya. ada. Mereka cuma pasang 2 anak muda, Nat Iya. Phillips dan Rhys Williams, menang 4-2, main di Old Trafford, main di Old Trafford, Masih bisa. iya 4-2. Coba semuanya. Nah sekarang lihat lagi gacor begini Nah, mana dari belakang sampai depan dan Mane sama Salah kan udah kompak. udah masuk chemistry-nya udah jadi. Nah, ini bahaya. Ini menjadi luar biasa, menjadi tanggung jawab besar bagi Maguire atau Lindelof di belakang, Luke Shaw di kiri. Maguire kan kayaknya kurang fit kemarin tuh. Terus Iya. Duetnya sebenarnya Lindelof. gini. Ketika belum ada Varane kan duet Maguire sama Lindelof kan oke juga Ya, sebenarnya. betul, Nah, betul. tapi masalahnya mungkin sekarang ketika dia udah nggak duet lagi, touch-nya mungkin udah agak hilang. Terus kemudian yang antara si Lindelof dan juga Maguire. Kemudian Maguire juga sekarang lagi Nggak budak. kayaknya nggak fit 100%. Nggak fit, ya. Nah, ini ngadepin tim yang lagi on fire gimana? nih, Berbahaya. Pak? Walaupun kemarin Maguire masih bisa bikin gol ya, Iya. masih bisa bikin gol. Tapi kalau Lawan dia nggak, Atalanta. kalau Maguire ini kan sosok di belakang penting, ya, sangat Iya. penting di belakang. Tapi kalau dia nggak fit, Iya. berat menghadapi kecepatan. Karena Liverpool ini bermain bukan cuma dengan individu mereka, tapi kecepatan kan Mane di Iya. kiri, Iya. kemudian bagaimana Salah di kanan, ada Firmino yang lagi Lagi gacor juga. ini berat sekali perjuangan di belakang dan mereka udah tahu 3 pemain. Kami perjamuan dulu di biliar ya. Nanti kalau udah selesai boleh. Oke, itu pasti Hio tuh yang ngomong tuh. Siap. Jadi bagaimana bisa melihat kalau nggak fit 1, Iya. bahkan dengan bugar aja mereka kalah 4 dengan bugar lagi fit. Sekarang nggak Apalagi fit lagi Pak. pincang ya. Lagi pincang, lagi sulit. Ini berat. Ini berat. Kita bisa bayangin 2-0 aja dikasih misalnya Liverpool unggul babak pertama, nggak akan menang. Udah nggak bisa menang. Berat ya. Kecuali MU yang bikin gol duluan 2-0. Nah, seru, itu baru seru. Jadi babak pertama MU 2, Liverpool 0. Nah, itu seru. Itu naiknya minta ampun tuh babak kedua kan main jual beli pukulan kalau ditinju ya. Jual ditinju, wah, jual beli pukulan itu. Begitu apa? Oke, kalau aku nggak mau ngomongin Ole lah, udah terlalu sering orang ngomongin Ole, udah bosan ya. Iya, aduh. Kita sedikit ngomongin detail soal pemain. Iya. Nah ini aku kalau melihat ya dari gesturnya Greenwood sama Ronaldo ini kelihatannya belum tune in. Tapi melihatnya gimana? Karena gini, Greenwood sebelum ada Ronaldo sebenarnya agak lumayan gacor. Ya, setelah ada Ronaldo dia seperti nggak mau kehilangan privilege-nya bahwa selama ini 2, 3, 4 pertandingan awal dia punya kebebasan untuk cutting inside dan shooting.
Nah, gimana Papi melihat kombinasi antara Greenwood dan Kalau saya lihat ini kan masih anak muda ya, masih muda sekali ya. Artinya mental itu masih labil. Iya. Ini. Nah, ketika Ronaldo datang, mungkin dia mungkin terlecut, tetapi kan egonya ini belum bisa hilang ya. Iya. Individual ini dia ingin menunjukkan juga bahwa saya bisa. Oke. Karena sudah bilang tadi kan nggak ada Ronaldo pun saya oke. Iya, betul. Tapi dia harus lihat bahwa yang dibutuhkan dalam tim kan kerja sama tim, Iya. teamwork yang diutamakan. Nah, kalau dia bermain seperti ini, berat kalau bermain dengan sendiri, apalagi lawan Liverpool. Iya. Kan sudah teruji. Waktu yang lalu juga dia main lawan Liverpool kalah 4 itu, dia di depan tuh, dia Rashford, Bruno sama Evani. Iya, iya. Ya, Evani depan itu dia. Jadi dia mesti lihat, lu gua lawan aja Liverpool nggak bisa bikin apa-apa, apalagi sekarang Liverpool lagi bagus-bagus. Iya, Van Dijk juga udah balik lagi. Van Dijk udah balik, Iya. semua Gomez juga fit. Gomez juga fit, kiri kanan Iya, Anderson. kiri kanan Trent sama Robertson juga luar biasa ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati nih MU. Jadi ini kisi-kisi buat MU. Papi sih nggak bilang, jadi menang mana nih Papi Kalau saya lihat itu saya bilang tadi, Liverpool, kalau ya? Liverpool unggul ini kan susah mau dibalas mereka tuh. Iya. Makanya mereka itu untuk bisa menang ini main di kandang loh. Itu harus betul-betulin. Kalau mereka bermain seperti Atalanta, Iya. jangan harap. habis pasti. Habis. Jadi Habis. memang Liverpool sementara ini ada di atas Liverpool. Iya. Liverpool aminnya di Liverpool. Itu Iya. harap kalau saya bisa melihat menang siapa? Liverpool dong. Gol banyak? Gol kayaknya tipis ya. nggak begitu banyak. 2-0, 1-0 Ya, atau 2-1 gitu ya. Ya kan? Itu Oke. kan? Itu. Saya kasih keras lagi nih, Liverpool menang nih. Saya ini karena lo tanya Pas ya? saya Itu udah nggak kesulitan lagi. Iya. Bukan menang karena apa? Liverpool menang ini sudah pasti deh. Dan menggairahkan katanya mainnya. Nah, itu. Nah, jadi itu tadi udah dua ya kita bahas dari El Clasico, kemudian dari El Clasico-nya Inggris juga antara MU dan Liverpool. Ya. Dua tim. Nah, sekarang kita terbang kali ini ke kemana ya? Ke Italia dong, Italia, ke kota mode ya. Main Kota di Inter mode. atau main di Inter? Ya, main Inter. Main Inter, Kita kan nah. rumah kota mode Milan. Derby de Italia ya. Iya. Ini sebuah tajuk yang dipopulerkan oleh jurnalis tahun berapa? Mungkin 60-an dan akhirnya menjadi klasik. Ya. Inter Milan lagi lumayan bagus ya. Di tengah kegerusnya sejumlah pemain, ditinggalkan Lukaku dan sebagainya kita udah tahu. Tapi relatif bisa stay on di 4 besar. Ya. Tapi Juve ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, Papi melihat bagaimana kemungkinan kedua tim ini bisa saling mengalahkan atau akan berakhir imbang atau seperti apa? Begini, orang bisa melihat Juve itu kan sedang menurun musim ini. Iya. Ya, menurun mereka. Tapi harus diingat 4 pertandingan terakhir mereka Iya. dapat 12 poin. Dan di Liga Champions sabu bersih 3 pertandingan. Termasuk mengalahkan Chelsea sebagai juara bertahan. Yes, benar. Jadi dengan 4 kemenangan beruntun mereka, mau terlepas mereka menang tipis, tapi kan 12 poin. Iya, betul. 4 kemenangan. Nah, ini harus hati-hati bagi Inter. Apalagi Inter harus ingat 2 pertandingan musim lalu, Iya. ketika mereka juara, mereka kalah sama siapa? Juve. Dua-dua kalah sama Juve, bermain di kandang juga. Di kandang juga. Kalah Berarti 2-1. bicara tren ini Juve lagi bahaya justru ya. Justru bahaya. Jadi kalau mereka terlalu overconfidence, Inter maksudnya, Iya. ini berbahaya. Cuma posisi Inter kan sekarang lagi ingin mengejar. Mereka Iya. sekarang udah makin jauh kelihatan, udah 7 poin mungkin dari Iya. Napoli. Iya. Jadi mau tidak mau mereka harus menang. Kalau mereka kalah lagi, wah habis. Berat ya. Mereka udah kalah sama Lazio kan kemarin. Jadi sulit untuk bisa mengejar Napoli yang lagi bagus-bagusnya. Jadi mereka harus bisa menang. Kalau kita lihat kondisi mereka di depan bagus, Seko dan Martinez, Iya. Lautaro. Oh ya, mantap Ini itu. oke, Oke, gelandang ya. mereka juga oke. Mereka Iya. bermain dengan 3-5-2 kan bagus. Iya. Sebenarnya ada 5 gelandang mereka yang oke. 3 backnya juga De 3 back De Vrij, terus mereka si Bastoni, ya, Skriniar nggak tergantikan Oke, itu. dengan di depan Handanovic. Cuma itu saya pikir Juve ini Mhm. kalau bermain dengan tim yang bagus, dengan tim sekelas mereka, Iya. mereka bagus. Lihat lawan Roma, masih ingat nggak Harpa sama tim iya. Harpa Roma? Lawannya bagus dia malah menang. Kalau lawan bagus, Jadi lebih taktiknya lebih jalan kalau lawannya menyerang nah ya. dia agak sulit kalau bermain tim-tim di bawah. Iya, 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 Kalau tim di iya, bawah, lihat aja lawan Spezia aja menang tapi 3-2, ngos-ngosan. Iya, iya, Lawan iya. Torino cuma 1-0 kan? Iya, iya, betul, Sulit ya betul. minta ampun, jadi agak berat kan? Jadi bahaya ya. Iya. Cuman satu nih aku mau lihat Ya, nih ya. Papi. Di Juve ini kalau kita lihat dari pertandingan kemarin lawan Malmo, lawan Nah, sama Zenit ya. Ya, Zenit ya. Ini ada 11 attempt tapi hanya 2 shot on goal dan hanya 1 gol dan ciptakan bukan dari seorang striker, Kulusevski, pemain pengganti. Mau mengganti memang. Papi melihat di poin ini Juve seperti apa nanti? Ya karena kan beda ya kalau atmosfer bermain di UCL ya sama atmosfer bermain di Serie A. Saya Ya. pikir itu harus dipisahkan. Ya. Ya kan beda sama sekali. Walaupun Arba udah katakan di mereka 3 kali menang. Good, Tetapi kalau sekarang itu mereka bermain di Serie A, mereka ingin konsen betul-betul untuk bisa mengembalikan lagi performa mereka yang hilang pada musim lalu ketika mereka terputus rekor mereka 9 kali itu kan Ya. diputusin oleh Inter Milan. Nah, sekarang kesempatan buat mereka di saat mereka lagi tren lagi bagus meraih 4 kemenangan beruntun. Ya. Mereka ingin melanjutkan itu dan kalau di Serie A mereka tidak boleh kalah karena mereka pikir begini, kalau mereka kalah lawan Inter lebih sulit lagi untuk bisa
bersaing di Serie A. Oke, di papan atas ya. Pertandingan kunci saya pikir ada di sini. Iya, karena ini kalau Inter kan poin 17, 17. Juve 14. Kalau Juve menang, dia bisa menempel lah, Naik, kan? naik. Memang 3. mungkin selisih golnya nggak bisa balap ya. Iya. Cuman dia bisa head to head dulu apa selisih gol ya? Selisih gol kayaknya. Selisih gol. Oke, selisih gol berarti nggak bisa dibalap. Kalaupun menang dia, tapi paling nggak poinnya sama dengan Inter. Itu kalau dia kalah dengan Napoli nggak usah dengan Inter, kan dia mesti lihat Napoli makin jauh. Kan, apalagi kalau Napoli menang lawan Roma. Kan lebih jauh. Sekarang udah berapa? 10 poin kan, 14 dengan 24. Iya betul, 10 poin. Jadi 13 udah berat, udah nggak bisa. Nggak bisa. Di mana bisa kejar 13 poin kan? Gitu. Oke, jadi itu 3 aja deh pertandingannya karena kita udah agak mepet nih. Siap. Jadi supaya kita bisa langsung lanjut ke DPI. Ya. Jadi Papi, tadi thank you ulasannya dari mulai El Clasico, Papi ngejagoin Madrid karena memang banyak pemain senior. Barca mungkin akan lebih banyak belajar. Kayak IPL. IPL tadi MU dan Liverpool tentu Liverpool sedang lagi bergairahnya melawan MU yang lagi terseok-seok ya, walaupun kemarin baru menang dari Atalanta tapi kurang meyakinkan, termasuk fans MU juga mengatakan demikian. Dan terakhir Juve dan Inter, Papi melihat tren dari Juventus ini sangat berbahaya. Hati-hati, ya, artinya kalau boleh saya tambahkan ada DNA sebagai tim besar ini yang harus dilihat ya. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Papi Ropan atas ulasan-ulasannya. Antara saya, thank you, selalu memberkati. Kita jumpa lagi sama-sama di channel di video-video kita yang lainnya. Thank you. Bye.